Ia dapat menjadi salah satu jalan pengabulan doa yang diucapkan saat meminumnya. Para malaikat telah membersihkan hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan air Zam-Zam sebelum melakukan Mi'raj. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muslimpedia, semoga Allah selalu menjaga antum semuanya. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang misteri di balik air Zam-Zam yang tak pernah kering. Salah satu keajaiban yang bisa disaksikan selama berabad-abad adalah sumur air Zam-Zam. Sumber mata air itu terus mengalir meskipun puluhan juta liter diambil setiap musim haji dan jutaan liter lainnya di bulan-bulan biasa. Seperti diketahui, jumlah jamaah haji rata-rata dalam 10 tahun terakhir mencapai 2,5 juta orang per tahun. Jika masing-masing membawa air Zam-Zam 5 liter ke negaranya, maka ada 12,5 juta liter air Zam-Zam yang diangkut ke berbagai negara. Sedangkan selama di Mekah, 2,5 juta jamaah haji bisa menghabiskan 50 juta liter. Pada bulan-bulan selain Zulhijjah, air Zam-Zam tetap diambil untuk jamaah umroh hingga untuk suplai ke berbagai masjid di Arab Saudi. Anehnya, meskipun setiap saat dikuras, air Zam-Zam tetap mengalir dan tak pernah kering. Apa rahasianya? Pada tahun 1971, seorang dokter dari Mesir membuat pernyataan kepada pers Eropa bahwa air Zam-Zam tidak sehat untuk diminum. Ia berdalih, kota Mekah berada di bawah garis permukaan laut. Kesimpulannya, air Zam-Zam itu berasal dari air sisa buangan penduduk kota Mekah yang meresap, kemudian mengendap terbawa bersama-sama air hujan dan keluar dari sumur Zam-Zam. Ketika berita yang berpotensi merugikan dunia Islam didengar oleh Raja Faisal, ia amat marah, kemudian memerintahkan Menteri Pertanian dan Sumber Air untuk menyelidikinya. Maka dikirimlah sampel air Zam-Zam ke laboratorium-laboratorium di Eropa. Seperti dikutip oleh Dakwatuna, hasil penelitian itu menunjukkan bahwa air Zam-Zam mengandung zat fluorida yang memiliki daya efektif membunuh kuman, layaknya seperti sudah mengandung obat. Dibandingkan dengan air sumur lain di kota Mekah, kandungan kalsium dan garam magnesium pada air Zam-Zam lebih banyak daripada sumur lainnya. Tak heran jika jamaah haji yang kelelahan lalu minum air Zam-Zam, mereka merasakan kesegaran kembali. Hasil penelitian tersebut secara otomatis membantah pernyataan dokter Mesir itu. Ia tidak bisa lagi menuduh macam-macam atas air Zam-Zam. Setelah penelitian tersebut dipublikasikan, yang mengherankan dan masih menjadi misteri, sumur air Zam-Zam adalah sumur yang sangat kecil untuk ukuran jutaan liter tiap bulan dan tidak pernah kering selama sejak 14 abad silam. Tariq Hussein, seorang insinyur kimia yang bekerja di instalasi pemurnian air laut untuk diminum di kota Jeddah, mendapat tugas menyelidiki sumur air Zam-Zam. Ternyata kolam sumur yang tak pernah kering itu hanya berukuran 18 kali 14 feet saja, kira-kira 5 kali 4 meter. Berapa kedalamannya? Tariq menyuruh asistennya yang memiliki tinggi badan 5 feet 8 inci untuk memeriksa. Ternyata air sumur itu hanya mencapai sedikit di atas bahu asisten tersebut. Tariq dan asistennya juga mencari jika ada cerukan atau saluran pipa di bawah sana. Ternyata tidak ada apapun. Tariqlah yang kemudian mengambil sampel air Zam-Zam tersebut dan dibawa ke Eropa untuk diuji. Hasilnya sama seperti di atas. Air Zam-Zam terbukti bersih, kejernihannya
dan menyehatkan. Uji laboratorium telah membuktikan yang masih menjadi misteri hingga kini. Bagaimana sumur sekecil itu bisa mengeluarkan jutaan liter air selama berabad-abad dan tak pernah kering di saat sumur-sumur lain di kota Makkah, termasuk saat Thoriq memeriksanya, sedang mengalami kekeringan. Mulai pada tahun 1994, sumur air Zam-Zam dikelola lebih modern dengan menambahkan saluran agar air Zam-Zam bisa ditampung lebih banyak untuk melayani jamaah haji, umroh, dan penduduk tanah suci. Pompa pun telah ditambahkan. Air Zam-Zam lebih banyak digunakan. Namun sumur ajaib itu tak pernah kering. Insya Allah tetap mengalir hingga akhir zaman. Dikutip dari buku Keutamaan Negeri Al-Haram oleh Profesor Dr. Mahmud Al-Dawsari, di antara keutamaannya adalah apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ia adalah air terbaik yang ada di atas muka bumi ini. Ia adalah makanan yang mengenyangkan dan penyembuh penyakit. Ia dapat menjadi salah satu jalan pengabulan doa yang diucapkan saat meminumnya. Para malaikat telah membersihkan hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan air Zam-Zam sebelum melakukan Mi'raj. Di antara hadis-hadis yang disebutkan terkait keutamaannya adalah: yang pertama, apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik yang ada di atas muka bumi ini adalah air Zam-Zam. Di dalamnya terdapat makanan yang mengenyangkan dan penyembuh terhadap segala penyakit. Hadis riwayat Al-Tabrani dalam Al-Aswad 179 dan Al-Kabir 98 nomor 11.167, disahkan oleh Albani dalam Sahih Al-Targhib wa Al-Tarhib nomor 116. Yang kedua, yang terdapat dalam hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang air Zam-Zam, sesungguhnya ia adalah sesuatu yang diberkahi. Hadis riwayat Muslim nomor 2437. Yang ketiga, hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ia berkata, aku pernah mendengarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, air Zam-Zam itu tergantung pada apa yang diniatkan saat meminumnya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Karena itu, salah satu sunnah dan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mengharapkan kesembuhan kepada Allah melalui air Zam-Zam, sehingga ini menjadi praktek nyata dari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap penjelasan beliau bahwa air Zam-Zam dapat menyembuhkan penyakit. Salah satu contoh yang menunjukkan hal itu adalah hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil air Zam-Zam di dalam bejana-bejana dan gerabah, lalu beliau menyiramkannya kepada orang-orang sakit dan memberi mereka minum. Hadis riwayat Al-Bukhari. Gambar yang ditampilkan hanya ilustrasi, dan kami memohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan maupun penyebutan. Semoga konten ini bisa menghibur dan bisa memberikan inspirasi, edukasi, dan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.